just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming. Assalamualaikum Bu, nama saya Yunis Lestari dari kelas MG 14. Di sini saya akan memperkenalkan jamur Marasmius adalah jenis jamur yang membentuk jamur di famili Maraceae. Ini berisi sekitar 500 spesies agresis. Di antaranya beberapa seperti Marasmius oredes dapat dimakan. Namun sebagian besar anggota genus ini adalah jamur kecil berwarna coklat yang tidak mengesankan. Penampilan mereka yang rendah hati berkontribusi pada tidak mudah dibedakannya dengan non-spesialis, dan karena itu jarang dikumpulkan oleh pemburu jamur. Beberapa spesies ini diketahui tumbuh dalam pola cincin peri yang khas. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Manti Francisca dari MG 14 Prodi S1 Farmasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jamur kuping merah. Ini dia jamurnya. Nah, jamur kuping merah adalah salah satu spesies dari kelas Heterobasidomycetes dengan tubuh buah berwarna coklat tua kemerahan dan berbentuk mirip sekali dengan daun telinga manusia. Jamur kuping atau Auricularia auricula ini berstruktur kenyal seperti jeli. Siklus hidup pada jamur kuping hampir serupa dengan siklus hidup pada jamur tiram, yaitu tubuh buah yang sudah tua akan membentuk spora yang kecil, ringan, dan jumlahnya banyak. Apabila spora tersebut jatuh pada kondisi dan tempat yang sesuai dengan hidupnya, misalnya di kayu yang sudah mati dan lapuk yang mengandung selulosa dan dengan kondisi yang lembab, maka spora tersebut akan berkecambah dan membentuk miselium dari beberapa fase. Fase pertama, miselium primer, yang tumbuh akan terus menjadi banyak dan meluas. Selanjutnya akan berkembang menjadi miselium sekunder yang berbentuk primordial. Dari primordial akan tumbuh dan muncul buah pada tingkat awal yang semakin lama akan semakin membesar, kurang lebih 3-5 hari. Kandungan gizi pada jamur kuping sendiri adalah protein, lemak, karbohidrat, dan lain-lainnya. Manfaat dari jamur kuping adalah meringankan gejala wasir atau sembelit, melancarkan pencernaan, bagus untuk menurunkan berat badan, aman untuk penderita diabetes, mencegah anemia, dan juga melancarkan sirkulasi darah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Miranda Dumaria Simbolon. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai jamur Pycnoporus cinnabarinus. Jadi seperti ini jamurnya. Jadi jamur Pycnoporus cinnabarinus ini adalah genus jamur dalam keluarga Polyphoraceae. Genus ini berbeda dari kebanyakan pori-pori lainnya karena warnanya yang merah keorange-orangean api yang cerah. Klasifikasi jamur ini kerajaan jamur, divisi Basidiomycota, kelas Agaricomycetes, keluarga Polyphoraceae, dan marga Pycnoporus. Jadi jamur ini biasanya tumbuh pada kayu yang keras yang sudah tumbang, tetapi juga bisa pada pohon yang jenis konifera. Jamur ini hidup di habitat yang beragam, tetapi biasanya yang terletak dekat sumber air. Warna jamurnya bersekitar pada skala paprika merah yang ke orange-orangean api, seperti ini. Namun beberapa berubah menjadi coklat suram atau abu-abu dan memudar dari waktu ke waktu. Jamur ini biasa banyak digunakan untuk industri karena kemampuan mereka untuk menghasilkan enzim lignolitik yang kuat yang memecah lignit dan polisakarida yang tangguh pada kayu dan kertas.
Jadi, sekian penjelasan saya mengenai jamur Pycnoporus innabarinus. Terima kasih. Halo, saya Mas Diana Pasaribu. Di sini saya akan menjelaskan tentang jamur yang biasa dikenal dengan jamur gada atau bahasa Latinnya Basidium micota. Basidium micota adalah jamur multiseluler yang hifanya bersekat. Ciri-ciri umum Basidium micota yaitu memiliki tubuh seperti payung, berdaging, dan bersifat saproba. Habitat Basidium micota secara umum hidup sebagai saprofit pada sisa-sisa makhluk hidup, misalnya serasa daun di tanah, merang padi, dan sisa batang pohon yang mati. Reproduksi Basidium micota terjadi secara aseksual dan seksual. Manfaat dari Basidium micota yaitu untuk membantu proses pembusukan tanah, membantu proses pelapukan kayu, dan sebagai bahan pangan dan nutrisi, sebagai bahan kimiawi dan obat-obatan. Sekian video dari saya, terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Marsolina, kelas MG 14, Prodi S1 Farmasi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang jamur, yaitu jamur Ganoderma. Nama lain dari jamur ini Aplanatum. Ini dia. Nah, ada dua warna, yaitu warna coklat dan warna putih. Habitat jamur ini banyak ditemui di daerah panas, lembab di kawasan Asia. Cara hidup yang tumbuh pada kayu. Suhu tubuh tidak memiliki suhu. Jamur berukuran 15 sampai 50 cm dan tebal 5 sampai 10 cm. Tubuh jamur ini memiliki dua warna, yaitu warna putih dan warna coklat. Manfaat dari jamur ini yaitu banyak digunakan untuk menyehatkan badan, memperkuat sistem imunasi, melawan lelah, meredahkan kecemasan dan depresi, mencegah penyakit jantung, melindungi sel darah kerusakan, menekan sel kanker. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Halo teman-teman, saya bernama Putri M. Nabtupulu, ingin menunjukkan jamur. Seperti ini jamurnya, jamur yang sudah busuk, agak-agak busuk ya. Nama jamur tersebut jamur kayu, nama lain jamur itu Ganoderma aplanatum. Habitat jamur tersebut sebagai menopang pada kayu yang sudah rapuh dan busuk. Suhu kelembapan pada jamur ini 10-50% kelembapan pada pohon. Manfaat jamur jika diolah menjadi obat yaitu banyak khasiatnya, seperti mengurangi tekanan darah, baru sebagai obat pengobatan kanker. Sekian dan terima kasih. Halo, saya Darlanti Mariana Nenggolan. Di sini saya akan menjelaskan jamur yang biasa dikenal dengan jamur tiram atau bahasa Latinnya Pleurotus ostreatus. Pleurotus ostreatus adalah jamur pangan dari kelompok Basidium micota dan termasuk kelas Homobasidium micetes. Dengan ciri-ciri umum tubuh buah berwarna putih, ini putih, hingga krim. Dan tudungnya berbentuk setengah lingkaran, mirip cangkang tiram dengan bagian tengah agak cekung. Jamur tiram masih satu kerabat dengan Pleurotus eringi dan sering dikenal dengan sebutan King Oyster Mushroom.
Pada umumnya, jamur tiram atau Pleurotus ostreatus mengalami dua tipe perkembangbiakan dalam siklus hidupnya, yakni secara aseksual maupun seksual, seperti halnya reproduksi aseksual jamur. Reproduksi aseksual Basidiomycota secara umum yang terjadi melalui jalur spora yang terbentuk secara endogen pada kantung spora atau sporaniumnya. Spora aseksualnya yang disebut conidispora terbentuk dalam conidium, sedangkan secara seksual reproduksinya terjadi melalui penyatuan dua jenis hifa yang bertindak sebagai gamet jantan dan betina membentuk zigot yang kemudian tumbuh menjadi primodia dewasa. Spora seksual pada jamur tiram putih disebut juga basidiospora yang terletak pada kantung basidium. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.